Halo sahabat siniar, kembali lagi di podcast Siniar LPM Motivasi episode 4 bersama aku Pita sebagai host pada podcast kali ini. Gimana nih kabar sahabat siniar yang ada di rumah? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya aku mau tanya nih kepada sahabat siniar yang di rumah, kalian ngerasain nggak sih kalau akhir-akhir ini tuh suhu di bumi itu kayak semakin panas gitu? Apalagi kalau siang hari. Siang hari tuh bawaannya pengen di deket kipas angin, kalau enggak di tempat yang sejuk. Terus bawahnya tuh pengen minum es terus gitu. Aku aja kalau misal di kos itu hampir setiap hari beli es karena hawanya tuh kalau siang hari itu panas banget. Terus hampir setiap hari itu nyalain kipas terus sih. Kalau pergi itu baru dimatiin kalau aku. Kalian ngerasain hal yang sama nggak sih? Nah, apalagi sekarang tuh kan ada pergantian musim kan, dari musim kemarau ke musim penghujan. Jadi tuh kalau siang hari panas banget, terus nanti sore-sore tiba-tiba hujan deras gitu. Terus sekarang tuh ada informasi isu baru mengenai adanya penyebaran virus dari hewan ke manusia yang disebabkan oleh pemanasan global. Wah, virus COVID aja belum sepenuhnya terlepas dari bumi ini. Ini udah ada isu terbaru mengenai virus tersebut. Nah, pada podcast kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol seputar dampak pemanasan global atau global warming kepada lingkungan dan manusianya. Tentunya aku nggak sendirian nih, aku ditemani sama narasumber kita, Mas Akmal dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian yang keren tentunya dan akan memberikan informasi dan wawasan kepada sahabat siniar yang ada di rumah. Halo Mas Akmal, Halo. apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kita sendiri? Alhamdulillah saya juga sehat. Ngomong-ngomong nih Mas Akmal, sekarang kesibukannya ngapain aja nih? Sebetulnya nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Kalau Mas Akmal sendiri sekarang udah semester berapa toh? Kebetulan aku udah masuk semester 6. Wah, berarti udah mendekati skripsi ya? Ya, pokoknya mahasiswa tua lah gitu. Terus udah ada KKN atau apa Kalau gitu? KKN aku belum mulai. Insya Allah semester ini, nanti liburan semester ini Insya Allah aku KKN. Itu kalau kegiatan organisasi, kebetulan aku udah free dari organisasi maupun OKM. Aku udah melepas semua kepanitiaan karena pengen fokus ke akademisku. Ya itu masuk ke penelitian, aku udah mulai penelitian kebetulan. Jadi ya mohon doanya buat teman-teman, semoga dilancarkan semuanya. Amin. Terusnya. Oke, semangat terus buat Mas Akmal, semoga lancar buat KKN, terus menjelang skripsinya gitu. Terus selalu dijaga, selalu diberikan kesehatan. Terus sahabat siniar juga semangat buat kuliahnya, buat yang lagi ikut organisasi, dan semangat buat yang kuliah sambil bekerja. Nah, sebelumnya tadi kan aku udah menyinggung mengenai adanya peningkatan suhu di siang hari kan, yang akhir-akhir ini tuh panas banget gitu. Kalau menurut tanggapannya Mas Akmal itu gimana? Kalau menyikapi hal tersebut? Menyikapi hal tersebut ya. Sebenarnya aku mau disclaimer dulu, mungkin nanti kalau ada penyampaiannya kurang tepat atau kurang pas gitu, karena aku juga dari mahasiswa pertanian, aku bukan mahasiswa dari ilmu lingkungan yang expert membahas tentang lingkungan atau global warming ini nantinya. Jadi aku minta maaf kalau mungkin nanti ada kesalahan atau kurang tepat gitu dalam penyampaian. Nah, balik lagi ke pertanyaan tadi, fenomena peningkatan suhu ya. Ya. Mungkin kalau menurutku itu karena perubahan iklim. Jadi saat ini ada pengaruh isu adanya global warming atau pemanasan global gitu, dimana hal ini menyebabkan peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi yang berdasarkan sumber yang saya baca itu suhu permukaan bumi itu meningkat antara 1 sampai 2 derajat di 2 dekade terakhir ini gitu. Nah, sama perubahan iklim ini menyebabkan sekarang ini kan harusnya udah masuk musim kemarau ya, kemarau harusnya. Oh iya. Dari April sampai September kan harusnya kemarau ya. Tapi saat ini masih kita rasakan penghujan, masih hujan kayak kemarin 3 jadi hari nggak terakhir tentu ini. Ya Mas? Ya, jadi 3 hari terakhir ini kita masih merasakan hujan. Nah, ini juga merupakan salah satu dampak dari global warming, yaitu perubahan iklim atau climate change kayak gitu. Oh gitu. Gitu ya. Nah, kalau itu kan tadi global warming ya Mas. Nah, penyebabnya itu sendiri apa sih Mas, global warming? Itu dari manusianya atau dari apanya gitu? Nah, jadi sebenarnya banyak sekali ya penyebab dari global warming. Bahkan mungkin
aktivitas kita sehari-hari yang tanpa kita sadari itu bisa menyebabkan atau menjadi pemicu adanya global warming ini. Misalnya kita menggunakan transportasi kita yang menggunakan, misalkan motor kita, mobil kita itu kan menggunakan bahan bakar minyak ya, BBM gitu. Nah itu dari pembakarannya itu menghasilkan karbon, di mana karbon ini yang menjadi penyebab pemicu dari adanya global warming. Selain itu penggunaan bahan bakar fosil untuk kegiatan industri untuk menjalankan mesinnya, kemudian penggunaan fosil untuk sumber pembangkit listrik. Nah itu juga menghasilkan karbon juga kan. Nah itu menjadi pemicu dari global warming. Nah selain itu adanya alih fungsi lahan hutan yang pohonnya ditebangi untuk kegiatan mungkin perumahan atau kegiatan pertanian atau mungkin untuk pembangunan fasilitas umum itu juga bisa menjadi pemicu global warming, karena global warming kan dipicu oleh gas-gas karbon, metana dan yang lain-lainnya. Nah itu fungsi dari pohon itu kan untuk menyerap karbon itu, jadi nanti diolah untuk bahan fotosintesis, kemudian dihasilkan O2 yang kita hirup ya. Nah itu ketika populasi pohon di hutan itu berkurang, otomatis yang menyerap karbon di udara kan juga berkurang gitu. Nah jadi hal ini juga bisa meningkatkan konsentrasi karbon di atmosfer gitu. Kemudian penyebab yang lain itu penggunaan pendingin ruangan atau pendingin berbahan CFC, chlorofluorokarbon kalau nggak salah ya. CFC itu bisa mengakibatkan pemanasan global juga, itu kayak di kulkas, di AC atau di cat semprot itu biasanya ada gitu. Mungkin itu sih kalau dari saya. Wah, ternyata apa yang kita lakukan saat ini tuh berpengaruh ke global warming gitu. Jadi ya kita harus bisa menggunakan alat-alat kayak misal pendingin ruangan, terus menggunakan bahan bakar itu ya jangan sering-sering gitu kan. Kalau misal sering nanti berakibat ke pemanasan global yang lebih parah lagi, begitu ya Mas? Benar. Nah kan tidak lama ini kan masyarakat digemarkan dengan isu adanya penyebaran virus penyebaran virus dari hewan ke manusia yang disebabkan karena pemanasan global itu. Nah tanggapannya Mas Akmal itu sendiri untuk isu tersebut gimana? Terus Indonesia ini ngerasain pengaruhnya nggak sih? Kalau tanggapanku sendiri, berdasarkan sumber yang saya baca kemarin itu memang benar ada ahli yang mendukung atau yang menyampaikan kalau perubahan iklim ini menjadi pemicu atau penyebab dari penyebaran virus, karena global warming ini kan lebih condong ke mengakibatkan suhu permukaan bumi meningkat. Nah itu mengakibatkan penguapan di permukaan bumi itu semakin besar kayak gitu. Nah ketika penguapan besar ini, suhu di permukaan bumi itu cenderung lebih lembab dan sering mengakibatkan hujan. Nah kondisi ini yang menjadi pendorong virus, bakteri maupun jamur sebagai vektor penyakit ini mudah berkembang biak gitu. Nah selain itu juga global warming ini kan mengakibatkan perubahan ekosistem ya. Ketika hewan atau tumbuhan itu tidak dapat beradaptasi dengan perubahan iklim ini, nantinya hewan tersebut yang menjadi mungkin inang dari virus atau bakteri penyebab penyakit itu punah. Nah otomatis kan virus itu jadi bermutasi, pengennya cari inang lagi gitu loh, inang yang lain. Nah itu kemungkinan ketika inangnya punah itu bisa pindah ke manusia gitu. Nah selain itu juga ketika hewan kondisi ekosistemnya, habitatnya itu rusak karena perubahan iklim, dia akan lebih dekat dengan kita gitu loh sebagai manusia. Nah hal ini yang menyebabkan potensi menularnya virus dari hewan ke manusia gitu. Nah kalau menurut saya mungkin Indonesia itu juga kalau sebenarnya berpengaruh atau tidak kembali lagi ke kita sendiri sih. Gimana kita
menjaga kesehatan, gimana cara kita menjaga pola hidup kita, menjaga mungkin karena ini masih pandemi ya, masih pandemi dari pemerintah juga sudah mengimbau kalau kita harus menaati protokol kesehatan. Nah itu kalau kita aware, kalau kita melaksanakan itu dengan baik, mungkin kita bisa terjaga dari virus-virus itu tadi gitu. Nah jadi ya sebagai masyarakat yang bijak, masyarakat yang cerdas, kita harus selalu menjaga protokol kesehatan karena menurut saya walaupun kemarin sudah Bapak Presiden sudah menghimbau kalau kita udah boleh membuka masker ya di luar ruangan, tapi kalau menurut saya masih apa ya, masih perlu diterapkan protokol kesehatan karena belum sepenuhnya pandemi ini berakhir kayak gitu saya gitu. Terus kan nggak cuma virus COVID kan, terus kan ada virus-virus lain kan, biar jaga-jaga gitu. Ya, katanya juga kemarin ada virus yang mulai dari hewan ke manusia, itu kan juga masih isu ya, isu dalam tanda kutip, masih belum pasti kebenarannya. Nah kita juga ya mungkin waspada itu kita perlu, cuman jangan terlalu panik karena panik itu katanya bisa menurunkan imunitas kita. Nah kalau imunitas kita turun, otomatis nanti daya tahan tubuh kita menurun juga, jadi kita gampang terkena virus atau penyakit itu kayak gitu sih. Berarti buat teman-teman yang ada di rumah, kalau misal mengetahui isi tersebut itu jangan terlalu panik dan jangan langsung menerima berita yang belum tentu kebenarannya gitu. Terus selalu jaga kesehatan buat teman-teman, terus patuhi protokol kesehatan dan intinya tetap stay safe gitu loh, jangan terlalu makan isu hoax juga. Intinya pola hidup kita yang harus sehat, bersih itu kan, bersihan juga sebagian dari iman buat teman-teman yang muslim. Iya. Benar banget. Terus kalau misalnya tuh kan Mas Akmal itu kan dari agroteknologi ya. Nah itu kan membahas mengenai pertanian kan Mas. Nah itu kan kalau misalnya dampak pemanasan global selain ke kesehatan itu bisa berdampak ke pertaniannya nggak sih? Sebenarnya cukup berdampak cukup signifikan bagi kegiatan pertanian karena perubahan iklim ini kan jadi misal ini udah masuk musim kemarau nih, tapi ternyata kita masih penghujan. Misal buat para petani yang mungkin usianya udah tua, yang di pelosok-pelosok desa itu kan, wah ini kok kayaknya masih hujan, aku mau menanam padi kan. Nah setelah nanam ternyata besoknya 2 bulan, 3 bulan setelahnya kemarau. Nah nanti kan pertumbuhan tanamannya mesti terganggu ya. Jadi ini jadi masalah gitu buat mungkin bagi petani yang masih minim informasi kayak gitu, terutama di daerah pelosok-pelosok kayak gitu. Selain itu juga di pertanian ini kan global warming ini menyebabkan penguapan yang lebih banyak gitu ya di tanaman. Mungkin pasti akan mempengaruhi pertumbuhan tanaman tersebut. Jadi mungkin tanaman itu bisa terganggu pertumbuhannya atau mungkin bahkan bisa gagal panen gitu karena adanya global warming ini kayak gitu. Nah selain itu karena saat ini kan udah mulai populer ya teknik budidaya hidroponik. Nah itu kan juga menggunakan nutrisi air ya. Jadi ketika penguapan banyak, otomatis nutrisi yang dibutuhkan untuk hidroponik itu kan banyak yang menguap juga kan, banyak yang hilang lah istilahnya. Nah jadi itu juga dapat mempengaruhi pendapatan dari petani tersebut kayak gitu. Jadi secara tidak langsung juga menyebabkan penurunan produktivitas di pertanian kayak gitu. Itu kan musimnya nggak nentu kan ya Mas. Jadi karena pemanasan global, jadi petani itu nggak patokan gitu, musimnya itu nggak jadi patokan petani gitu. Soalnya kan nggak nentu kan, kadang tuh emang lagi hujan terus nanti tiba-tiba panas banget gitu. Jadi kalau buat pertanian itu nggak jadi patokan sekarang iklimnya itu gimana gitu kan. Jadi sebenarnya kan di sistem kita mungkin di petani-petani yang masih tradisional itu masih menganut pranoto mongso, itu kayak pokoknya ada misal di bulan ini harusnya udah masuk hujan, bulan ini masuk kemarau gitu.
Nah, ketika petani masih menerapkan itu, pastinya ya kegiatan pertaniannya masih terganggu. Nah, jadi itu kayaknya udah kurang berlaku gitu buat sekarang ini karena Iya, soalnya kan ada pemanasan global pemanasan kan. global itu menjadi penyebab perubahan iklim. Bener banget sih. Terus kalau dari kita kan mahasiswa ya nih Iya. Mas, gimana sih upaya kita, tindakan kita untuk meminimalisir supaya pemanasan global itu nggak semakin parah gitu? Ya sebenarnya pemanasan global ini menurut para ahli nggak bisa istilahnya nggak bisa diobati, nggak bisa dicegah atau dihentikan karena emang seiring bertambah tahun nanti mesti ada gitu loh, walaupun kita mungkin udah stop penyebab global warming yang tadi, itu tetap mesti global warming ini masih jalan ya gitu, masih bisa apa ya terjadi kayak gitu. Iya. Nah, namun kita bisa melakukan beberapa upaya yang itu bisa istilahnya menghambat lah ya, memperkecil Biar nggak semakin parah biar gitu. nggak semakin parah itu dengan cara mungkin ketika kita berpergian dengan menggunakan transportasi umum, atau ketika berpergian yang jaraknya nggak terlalu jauh itu kita bisa menggunakan sepeda atau jalan kaki, itu bisa lebih sambil sehat, bisa sambil olahraga. olahraga gitu. Nah, atau mungkin kita bisa mengalihkan dari penggunaan bahan bakar minyak atau bahan bakar fosil yang menghasilkan karbon itu, jadi mungkin menggunakan sepeda listrik atau apa gitu. Kan sekarang udah familiar ya, udah mulai berkembang sepeda listrik atau transportasi yang bertenaga listrik. Kemudian tentunya kita harus berhemat listrik. Kemudian penggunaan pendingin ruangan yang mengandung CFC itu kita kurangi. Kemudian dengan melakukan reboisasi atau penghijauan dengan menanam tumbuh-tumbuhan sebagai penyerap karbon di udara. Kemudian dengan kita sebagai mahasiswa, sebagai promotor ya, jadi kita harus mengajak ke masyarakat umum atau orang-orang di sekitar kita untuk aware lah dengan lingkungan kayak untuk gitu. selalu menjaga bumi ya, agar tetap bumi, bersih, ya. sehat. Kayak gitu sih. Benar. Bumi kita kan udah tua ya Mas, Ya, jadi untuk pemanasan global itu nggak bisa dianggap sepele kan ya. Benar. Terus dampaknya itu kan dapat menimbulkan wabah penyakit, terus adanya bencana alam yang ditimbulkan dari pemanasan global, terus kan ada ya lingkungan kita nggak jadi bersih lagi gitu, udaranya menjadi kotor kan kalau dari pemanasan global gitu. Jadi selain itu nggak cuma dari kesehatan, dari segi pertanian gitu, itu juga dapat mengakibatkan pendapatan petani itu berkurang gitu, soalnya kan nggak nentu kan sekarang cuacanya, jadi bukan jadi patokan lagi buat menanam. Harusnya sekarang itu menanam padi tapi cuacanya nggak nentu gitu kan, jadi bukan lagi menjadi patokan karena adanya pemanasan global ini gitu. Terus mungkin teman-teman yang ada di rumah itu, mari kita bersama-sama untuk menjaga bumi kita agar tetap sehat, agar tetap lestari, terus aman, damai, agar kita tuh nyaman di bumi ini gitu. Terus kita juga dapat terhindar dari berbagai penyakit ya Mas ya, benar kan? Benar. Nah, terus aku mau ucapin terima kasih ke Mas Ya, Akmal sama-sama. udah nyempetin waktunya buat jadi narasumber di podcast Siniar LP Motivasi. Nah, terus aku boleh minta pesan buat teman-teman yang ada di rumah buat agar tetap nggak nganggap pemanasan global itu sepele, terus tetap menjaga kesehatannya gitu Mas. Pesan buat teman-teman semua, untuk saya pribadi juga, mari kita jaga bumi kita, mari kita lestarikan bumi kita, mari kita rawat bumi kita agar kita bisa hidup dengan dengan nyaman, damai, Yeah. terus nggak sakit-sakitan gitu ya Mas. Jadinya kita harus selalu menjaga kesehatan gitu. Intinya jaga diri kita, jaga bumi kita, dan lestarikan bumi kita. Gitu aja sih. Ya benar Pak. Soalnya kalau misal nggak dari kita, siapa lagi yang bakalan menjaga bumi ini kan? Iya. Soalnya kan kita yang ada di bumi gitu. Ya. Jadi harus
Kita sebagai menjaga. penduduk bumi juga harus menjaga. Iya, Ibarat- jangan merusak gitu. Ya, ibarat kita ketika tinggal di rumah bumi ini kan ibarat rumah kita ya. Jadi kita harus menjaga rumah kita. Ketika bumi ini kita rawat, pastinya akan nyaman. Kita juga akan hidup dengan nyaman juga. Iya, benar banget. Aku setuju banget sama pendapatnya Mas Akmal. Terus ya intinya tuh kita harus saling menjaga diri dan Iya. menjaga bumi kita. Iya. Baiklah, usai sudah podcast kali ini, podcast episode 4. Jangan lupa saksikan podcast selanjutnya. Dan buat teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa jaga kesehatan, patuhi prokes. Walaupun Bapak Presiden udah boleh lepas masker, tapi mungkin yang tadi dikatakan Mas Akmal, kita harus tetap jaga kesehatan gitu ya. Nggak apa-apa pakai masker, kan buat hitung-hitung jaga-jaga diri kan, Iya. dari virus yang lain gitu kan. Terus Dan itu juga kalau kita pakai masker merasa lebih pede nggak sih? ya bener banget sih Mas, menutupi aib nggak sih? Iya, udah jadi kebiasaan. Iya bener banget. Menutupi aib. Soalnya udah hampir 2 tahun kan ya Mas Iya, pakai udah masker jadi, gitu. Kalau iya. lepas masker tuh kayak ada yang kurang Iya, gitu Mas. benar. Aku aja kalau keluar nggak pakai masker, ya Allah apa yang kurang, ternyata nggak pakai masker gitu. Ya berarti buat teman-teman yang ada di rumah itu selalu jaga kesehatan dan jaga bumi kita agar tetap lestari, agar tetap aman, sehat, bersih, dan kita juga di bumi ini kita hidup dengan aman, nyaman, damai gitu. Terus semoga kita diberikan kemudahan dan kelancaran buat segala apapun, dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan perlindungan dan kesehatan untuk kita semua. Terus saya selaku host pada podcast kali ini mengucapkan terima kasih dan mengucapkan mohon maaf apabila saya dalam penyampaian ini banyak salah kata, salah ucapan, dan terima kasih kepada sahabat senior yang udah setia nonton podcast Senior LPM Motivasi. Dan jangan lupa tetap semangat buat teman-teman yang di rumah, tetap jaga kesehatan. Saya akhiri, terima kasih. Makan nasi pakai ketan. Cakep. Minum es buah bersama Sari. Jangan Cakep. lupa jaga kesehatan biar kita bisa berjumpa di lain hari. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. I'm saving the sound, I'm saving the sound, I'm saving